lain maka dikembalikan kepada penuntut umum, dan terhadap barang alat bukti surat yang dihasilkan oleh terdakwa nomor atau penasihat hukum terdakwa, penasihat hukum terdakwa tertulis nomor urut 1 sampai dengan 52 yang untuk lengkapnya dianggap dibacakan sebagai merupakan fotokopi alat bukti surat, maka tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara. Mengingat pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, yaitu pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Kukuh Kertasafari Asti bin Hasanuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Kukuh Kertasafari Asti bin Hasanuddin oleh karena itu dari dakwaan primer. 3. Menyatakan Kukuh Kertasafari Asti bin Hasanuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan alat bukti surat dan barang bukti berupa kode huruf A angka 1 sampai dengan 12, B 1 sampai dengan 91, C 1 sampai dengan 2, D 1 sampai dengan 8, E 1 sampai dengan 10, F 1 Romawi sampai dengan Romawi 4, G 1 sampai dengan 9, H 1 sampai dengan 41, dan kode huruf I 1 sampai dengan 41 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Alat bukti surat dari terdakwa nomor 1 sampai dengan 52 tetap terlampir dalam berkas perkara. 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 oleh kami Sudarmawati Ningsih sebagai Hakim Ketua, Antonius Widiantono SH dan Slamet sebagai SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh majelis yang sama dengan dibantu oleh Widi Astuti SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dan dihadiri Rudi Surma SH dan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa, dan dihadiri penasihat hukum terdakwa. Demikian tadi putusan telah dibacakan oleh majelis, dan atas putusan tersebut saudara terdakwa maupun penuntut umum bisa menerima atau menolak putusan, maupun apabila menolak bisa mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam waktu 7 hari atau pikir-pikir. Itulah yang menjadi hak saudara untuk bisa mengetahui hak-hak yang adanya putusan ini. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
itu tadi seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Kalau mereka tidak mengakui fakta yang ada di persidangan, Edison Effendi ini bukan hanya terlibat dalam proses melakukan pekerjaan, mereka melakukan penelitian awal pada tahun 2011. Tetapi dia sejak awal beberapa kali pekerjaan yang dilakukan, bahkan pekerjaan yang dia tidak dibayar tahun 2004 kalau tidak pernah. Ini yang juga dia pernah lakukan. Bahkan secara jelas di hadapan hukum dia mengatakan bahwa dia secara sengaja akan membuat susah Chevron karena Chevron tidak pernah mau memberi kesempatan kepada dia untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang kedua, dia secara tegas-tegas betul di dalam BAPD. Bagaimana mereka bisa percaya? Dia mengatakan PB tahun 1984. Tetapi ketika kita konfirmasi di sini dan kami ancam akan dilaporkan kepada kepolisian karena sumpah palsu, dia mengatakan apa di hadapan persidangan ini? Dia katakan dia tidak ingat ketika itu situasi ketika itu karena dia capek sehingga BAP dia tanda tangan.